Posisi Donald Trump terhadap Ukraina dan Volodymyr Zelensky telah berubah secara drastis. Dan Laura Loomer, serta bahkan Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance memainkan peran dalam hal ini. Hari ini, 28 Juli, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tiba di Washington, di mana dia bertemu dengan Donald Trump di ruang oval Gedung Putih. Dan kali ini, pertemuan akan berlangsung tanpa pers secara tertutup. Namun setelah itu, Zelensky akan berbicara di hadapan para senator yang akhirnya harus mengesahkan undang-undang sanksi terhadap Rusia. Menurut penilaian media Amerika, hubungan kedua pemimpin, Trump dan Zelensky, saat ini kutipannya lebih kuat dari sebelumnya. Dan ini sangat kontras dengan apa yang terjadi sebelumnya. Semua orang masih ingat skandal Februari 2025 di ruang oval ketika Trump dan Vance di depan kamera memarahi Zelensky dan praktis menang. Mereka mengusirnya dari Gedung Putih. Apa yang berubah selama beberapa bulan ini dan mengapa Trump akhirnya berbalik mendukung Ukraina? Jawabannya, anehnya, tidak hanya terletak pada diplomasi. Bahkan saya akan mengatakan sama sekali bukan pada diplomasi klasik, tetapi di dunia MAGA, blogger, malam tinju, dan drone pencegat Ukraina dengan nama menarik Pisyun. Hari ini kita akan membahas secara rinci dalam episode ini apa yang diharapkan masing-masing pihak. Apa yang diharapkan masing-masing pihak dari pertemuan dua presiden? Bagaimana posisi Donald Trump dipengaruhi oleh perubahan sikap rekan-rekannya sendiri? Mulai dari blogger MAGA Laura Loomer hingga Wakil Presiden J.D. Vance. Lalu bagaimana Kiev secara sistematis memenangkan simpati dari gerakan Trump? Dan bagaimana gerakan MAGA ini benar-benar bisa membantu Ukraina? Ini benar-benar kisah menarik dengan banyak informasi menarik tentang bagaimana Ukraina menjalankan kampanye yang cukup cerdas untuk menarik perhatian para pendukung Donald Trump yang selama ini selalu dianggap kontroversial. Nama saya Alexei Peci. Mari kita bahas bersama-sama seluruh topik ini, khususnya kunjungan Volodymyr Zelensky ke Washington dan pertemuannya dengan Trump. Tapi sebelum kita mulai, saya mohon kalian untuk subscribe ke channel YouTube ini. Kita sedang menuju angka 300.000 subscriber. Jadi, saya akan sangat berterima kasih atas setiap langganan dari kalian. Washington. Jadi, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sudah tiba di Washington. Mari kita mulai dengan alasan mengapa Zelensky datang dan apa yang dia sebut sebagai hal utama dalam kunjungannya ini. Alasan formal kunjungan ke Amerika Serikat adalah upacara berkabung. Zelensky datang untuk memberi penghormatan kepada mendiang senator Partai Republik Lindsey Graham yang meninggal pada 11 Juli di usia 72 tahun karena komplikasi penyakit kardiovaskular. Lindsey Graham adalah salah satu sekutu utama Ukraina di Senat dan tak lama sebelum meninggal, dia sempat berkunjung ke Kiev. Namun tentu saja, pemakaman ini bagaimanapun terdengarnya hanyalah sebuah alasan dan yang utama akan terjadi dan sudah terjadi di ruang oval Gedung Putih. Prioritasnya langsung disampaikan oleh Zelensky begitu tiba di Washington dan berikut kutipannya, sudah berada di Amerika Serikat. Dalam jadwal ada pertemuan dengan Presiden Trump, timnya, dan mereka yang bisa mendukung pertahanan kita. Prioritas nomor 1 adalah pertahanan anti rudal dan kerjasama strategis dengan Amerika. Perdamaian harus semakin dekat. Jadi bagi Ukraina, tujuan nomor 1 adalah pertahanan udara dan pertahanan anti balistik. Secara khusus, yang sedang dibahas di meja perundingan saat ini adalah penguatan pertahanan udara dan lisensi untuk produksi rudal untuk sistem Patriot langsung di Ukraina. Dan seperti yang Anda tahu, masalah utamanya di sini bukan pada peluncur Patriot itu sendiri, bukan. Tapi masalah utamanya adalah kekurangan kronis rudal pencegat untuk sistem tersebut. Apa yang diinginkan Trump dari pertemuan ini? Di sini posisi kedua pihak agak berbeda. Dan ini penting untuk dipahami karena di satu sisi semuanya terlihat seperti kita bergerak ke arah yang sama, tapi ada satu perbedaan yang sangat penting. Dan hari ini, New York Times menulis tentang hal itu. Dalam pertemuan ini, Zelensky berharap dapat melanjutkan kembali negosiasi damai yang buntu dan mendapatkan bantuan militer yang lebih besar, terutama di bidang pertahanan udara. Sementara itu, Trump berencana untuk membahas penyelesaian perang dengan cara dan metode apapun. Dan inilah inti permasalahannya menurut New York Times. Dalam pertemuan ini, Trump dan Zelensky dapat saling memanfaatkan masing-masing untuk tujuan mereka sendiri.
Menariknya, dalam perundingan dengan Zelensky, semua senator diundang. Seluruh 100 senator dari Senat Kongres Amerika Serikat. Dan semua ini terjadi di tengah pembahasan di Kongres mengenai rancangan undang-undang sanksi yang diajukan oleh Lindsey Graham. Kita akan kembali membahasnya karena di sana telah terjadi skandal besar. Namun saat ini, semua media Amerika sedang menyoroti pertemuan antara Volodymyr Zelensky dan Donald Trump di Gedung Putih yang berlangsung pada pukul 16.30 waktu Kiev. Pada saat itu, semua media Amerika serempak memberitakan. Mereka menulis bahwa posisi Trump terhadap Ukraina telah berubah secara signifikan. Begitu juga dengan sikap pribadinya terhadap Volodymyr Zelensky. Dan hal itu sangat terlihat jelas. Tapi pertanyaan utamanya, kenapa? Kenapa Trump mengubah posisinya? Dan inilah yang ditulis oleh Wall Street Journal, bahwa dalam beberapa minggu terakhir, Trump, saya kutip, menunjukkan optimisme baru terhadap Ukraina dan Volodymyr Zelensky. Dan ada beberapa alasan untuk perubahan sikap seperti itu. Alasan pertama, situasi di medan perang. Di Ukraina, sumber-sumber menyatakan bahwa Donald Trump terkesan dengan keteguhan Zelensky dan fakta bahwa Ukraina terus melakukan serangan ke wilayah Rusia. Saya akan bilang, memang terdengar diplomatis dan indah, tapi intinya adalah bahwa Trump, dan dia sempat menyinggung hal ini pada 8 Juli, sebenarnya benar-benar menyukai serangan-serangan ke Rusia ini. Dia bilang, ya, ini adalah eskalasi, tapi justru eskalasi inilah yang dibutuhkan untuk mendekatkan perdamaian. Dan di sini berlaku logika yang sangat sederhana, tapi benar-benar logika khas Trump. Selanjutnya, kutipan dari perwakilan administrasi Amerika Serikat. Trump menyukai para pemenang, dan menurut Presiden Amerika Serikat, Zelensky semakin terlihat seperti seorang pemenang. Dan inilah kunci untuk memahami Trump. Dia menghormati kekuatan dan kesuksesan. Selama Ukraina kalah, dia bersikap meremehkan terhadapnya. Begitu serangan Ukraina terhadap kilang minyak, gudang, dan pabrik senjata di Rusia mulai menempatkan Moskow pada posisi yang tidak menguntungkan, Zelensky di mata Trump berubah dari seorang pemohon menjadi seorang pemenang. Dan jika kamu berada di dekat pemenang, mungkin kamu akan mendapatkan keuntungan tertentu. Karena ketika kamu keluar dari perang bersama pemenang, ya kamu bisa berhak atas sesuatu. Inilah logika khas Trump. Bahkan Trump sendiri mengonfirmasi hal ini secara terbuka. Dan saat mengomentari meningkatnya dukungan terhadap Ukraina di antara sebagian pendukungnya dari gerakan MAGA, dia setuju dengan pernyataan jurnalis bahwa dia mendukung kemenangan. Dan dia berkata, kutipannya, hampir semua orang yang saya dukung meraih kemenangan. Alasan kedua, drone Ukraina. Dan tentang mereka, kita juga akan membicarakannya lebih dari sekali hari ini. Wall Street Journal menulis bahwa Trump mulai menunjukkan ketertarikan pada industri drone Ukraina, terutama setelah dia melihat efektivitasnya di tengah perang dengan Iran. Jadi orang Amerika melihat bagaimana drone murah Ukraina bisa menyelesaikan tugas yang biasanya dilakukan oleh rudal Patriot. Dan itu memberikan kesan yang mendalam. Apalagi di tengah situasi di mana bahwa interceptor Patriot Amerika yang sangat mahal di Timur Tengah habis dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan. Ternyata dengan beberapa puluh ribu dolar saja bisa membeli interceptor dari Ukraina dan dengan hasil yang sama efektifnya menembak jatuh peluru kendali dan drone Iran. Alasan ketiga, tahu tidak, mungkin terdengar seperti lelucon, tapi ini nyata. Dan alasan ketiga adalah tinju. Menurut data dari Wall Street Journal, pandangan Donald Trump sangat dipengaruhi oleh pertemuannya dengan petinju Ukraina Alexander Usyk sebelum malam pertarungan UFC di Gedung Putih. Dan saat itu Alexander Usyk mengatakan kepada Presiden Amerika Serikat bahwa orang Ukraina adalah petarung dan pemenang. Katanya, lihatlah saya orang Ukraina, begitulah kami adalah petarung dan pemenang. Dan bahwa sebaiknya dia tetap dekat dengan petarung dan pemenang seperti itu. Karena sejarah telah membuktikan bahwa orang Ukraina cepat atau lambat dengan berani menghajar semua orang yang menyakiti mereka. Lebih dari itu, Usyk menceritakan kepada Trump tentang kehidupan keluarganya selama serangan Rusia di Kiev. Dan dia mengatakan bahwa perbedaan antara orang Ukraina dan Rusia ada di kepala dan hati. Seperti yang Anda tahu, Usyk adalah orang yang cukup religius, sangat beriman. Mereka juga membahas hal itu. Dan hal itu membuat Trump terkesan. Jadi, melalui percakapan dengan juara dunia tinju, posisi Ukraina disampaikan kepada Trump dengan bahasa yang ia pahami. Bahasa kemenangan, bahasa kekuatan, bahasa, mari kita katakan, bahkan, katakanlah, dengan provokasi tertentu. Dan Trump kemudian menyatakan bahwa dia sangat menghormati Alexander Usyk. Dan alasan yang keempat.
Ini adalah kisah tentang para blogger MAGA yang memang perlu dibahas secara terpisah. Karena ini menunjukkan seluruh strategi Kiev untuk memikat tim Trump. Jadi strategi Kiev dalam hal ini adalah seperti ini. Mereka harus dengan segala cara menarik semua aktivis MAGA yang terkenal dan bahkan sering kontroversial ke pihak mereka, yang selalu berada di pihak Donald Trump. Seperti yang diketahui, baru-baru ini ke Ukraina datang seorang blogger MAGA bernama Laura Loomer dengan 2 juta pengikut. Dia adalah aktivis sayap kanan ultra yang dekat dengan Donald Trump. Dia sangat sering berpelukan dan berfoto bersama Donald Trump di sana, dan dia sudah sempat menunjukkan realitas perang di Ukraina, mewawancarai Zelensky, dan menunjukkan bagaimana dia mengunjungi perusahaan Skyfall. Itu adalah produsen drone asal Ukraina. Dan inilah Laura Loomer merekam video di pabrik tersebut, yang videonya sudah beredar di seluruh media sosial. Orang-orang Amerika di sana terkejut, kagum. Mereka bertanya-tanya, apa ini? Apakah ini benar-benar terjadi di Ukraina? Begitulah reaksi mereka. Dalam rekaman itu, Laura Loomer memegang drone pencegat Ukraina dengan nama yang mencolok. Nah, itu disebut PP-1 Sun. Tapi orang Ukraina menyebutnya Pishun. Nah, begini. Dan Laura Loomer memegang P1 Sun itu dan berbicara ke kamera, menyapa orang Amerika, dan itu penting, kutipan. Dan kalian mungkin baru saja melihat drone interceptor ini. Halo semuanya, ini Laura Loomer. Sekarang saya berada di Ukraina, di perusahaan terkenal dunia Skyfall, tempat mereka memproduksi drone. Saya sedang memegang drone pencegat P1 Sun. Dan mungkin Anda baru-baru ini melihat drone pencegat ini, karena ini adalah perangkat yang persis sama yang dipegang oleh Senator Lindsey Graham hanya 2 hari sebelum kematiannya yang tragis. Sekarang banyak orang yang tidak tahu tentang hal ini. Tetapi sebenarnya, Senator Lindsey Graham sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-71 pada hari ketika beliau mengunjungi pabrik produksi drone di Ukraina. Dan sebagai tanda penghormatan kepada senator karena telah menghabiskan hari ulang tahunnya bersama mereka, perusahaan Skyfall menggunakan salah satu drone mereka untuk memegang papan bertuliskan "Selamat ulang tahun, Senator Lindsey Graham." Mereka berencana memberikan salah satu drone interceptor itu kepada senator sebagai hadiah. Faktanya, mereka benar-benar memberikannya salah satu drone interceptor itu. Tetapi, tidak ada yang tahu bahwa hanya 2 hari kemudian dia akan meninggal. Dan karena itu, mereka memberikan rekaman ini secara eksklusif kepada saya, agar saya bisa membagikannya kepada rakyat Amerika pada hari pemakaman Senator Lindsey Graham. Juga ingin semua orang tahu. Mereka juga ingin semua orang tahu. Mereka tidak akan lagi mengirim drone pencegat itu dan drone itu sendiri ke rumah Lindsey Graham. Sebagai gantinya, untuk menghormati komitmen Lindsey, dukungannya terhadap rakyat Ukraina, dan perlawanan terhadap otoritarianisme, kami akan mengirim drone ini ke garis depan, agar bisa digunakan untuk menghancurkan orang Rusia. Beristirahatlah dengan tenang, Senator Lindsey Graham, pembela kebebasan dan hak asasi manusia di seluruh dunia. Dan inilah detail yang sangat penting yang menghubungkan seluruh cerita ini dengan kunjungan Zelensky ke Washington hari ini. Perjalanannya ke Ukraina didedikasikan Laura Loomer untuk mengenang Senator Lindsey Graham. Pada pemakaman senator yang sama itulah Vladimir Zelensky datang hari ini. Nah, kalau kalian sudah paham, ini sama sekali bukan kebetulan bahwa Laura Loomer melakukan semua aktivitas ini tepat di Kiev sehari sebelumnya. 2 hari sebelum kematiannya, Lindsey Graham juga mengunjungi perusahaan yang sama ini dan memegang drone yang sama yang ternyata dipakai Laura Loomer untuk berfoto. Menurut Loomer, perusahaan itu berencana memberikan salah satu drone semacam itu kepada Lindsey Graham, namun setelah kematiannya, seperti yang dicatat oleh sang blogger, untuk menghormati dedikasi Graham, drone itu akan dikirim ke garis depan, kutipannya, untuk menghancurkan orang Rusia. Siapa itu Laura Loomer dan mengapa bahkan kata-katanya ini begitu penting dan bisa sangat mengejutkan? Belum lama ini, dia adalah salah satu juru bicara utama di bagian gerakan Trump itu yang menuntut agar bantuan untuk Ukraina dihentikan. Dia menyebut orang Ukraina sebagai Nazi, mengkritik Zelensky. Pada tahun 2021, dia bahkan menulis artikel propaganda untuk saluran propaganda Rusia, Russia Today. Dan sekarang, wanita ini pergi ke Ukraina, membuat video penuh pujian dengan drone Ukraina dan mewawancarai Zelensky di Istana Mariinsky di Kiev. Setelah itu secara terbuka menyatakan, kutipan, "Rusia itu Nazi, temanku." New York Times secara langsung menyebut Laura Loomer sebagai simbol perubahan pandangan tentang perang dari sebagian pemilih Donald Trump.
Seperti anggota gerakan MAGA lainnya, dia dulu menentang Ukraina dan sekarang berbalik 180 derajat. Dan yang krusial, Trump menyadari perubahan ini dalam gerakan MAGA miliknya. Dia membagikan ulang cuplikan wawancara Laura Loomer dengan Zelensky di jejaring sosial miliknya dan memberikan tanggapan positif terhadapnya. Dan menurut Wall Street Journal, Trump dalam beberapa hari terakhir sudah beberapa kali membahas Ukraina secara khusus dengan Laura Loomer. Artinya, dia menelpon dan berkata, jadi, apa yang sebenarnya terjadi di sana? Dan yang penting, dia mendengarkan pendapatnya. Karena, mari saya katakan begini, ada rumor yang beredar bahwa dia bahkan mempengaruhi suatu penunjukan pejabat tertentu di Gedung Putih. Dalam wawancara itu dengan Laura Loomer, Zelensky omong-omong memang sedang menyasar kubu Trump. Dia menceritakan kepada Loomer bagaimana melalui mediasi Vatikan, dia berdamai dengan Trump setelah skandal di Oval Office pada bulan Februari itu. Dan itu terjadi, katanya, saat pertemuan di pemakaman Paus Fransiskus. Dan berikut kutipannya. Ya, pertemuannya singkat, tapi saya selalu bilang ini adalah momen bersejarah. Karena dalam 15-20 menit, kami mengubah sifat hubungan kami. Tidak ada siapa-siapa di sekitar kami, hanya kami berdua saja. Tapi, Laura Loomer bukanlah kasus tunggal, melainkan bagian dari pergeseran posisi yang lebih luas yang sudah mencapai puncak kekuasaan di Amerika Serikat. Ini tentang Wakil Presiden J.D. Vance. Vance yang sama yang pada bulan Februari bersama Trump di depan kamera memarahi Zelensky di ruang oval, dan yang sebelumnya terkenal dengan ucapannya, kutipan, sejujurnya, saya tidak peduli apa yang akan terjadi dengan Ukraina. Vance yang satu ini tiba-tiba mulai sedikit berubah, bahkan posisinya pun mulai bergeser. Vance tiba-tiba mulai mengagumi strategi militer Ukraina. Tentu saja untuk saat ini masih hati-hati agar tidak terlalu menakuti para pendukungnya. Tapi dia mulai mengubah posisinya. Dia mulai berkata, ya harus diakui orang-orang Ukraina memang sangat pemberani. Dan untuk menyerang Rusia setiap malam seperti itu memang harus punya buah zakar yang memang dimiliki laki-laki. Nah, itulah sebabnya sekarang Zelensky sedang membangun kampanyenya dengan cara barat, berusaha mendapatkan simpati dari kubu Trump. Itu adalah strategi yang disengaja. Perhatikan, bukan untuk memikat Donald Trump secara pribadi, tetapi untuk memikat orang-orang di sekelilingnya yang nantinya akan membisikkan narasi yang diinginkan kepada Trump. Orang Rusia omong-omong juga mencoba melakukan hal yang sama melalui Kirill Dmitriev. Ingat, ada orang seperti itu? Dia membawa ide-ide bernilai miliaran dolar, berbicara tentang bagaimana mereka akan bekerja sama, berapa banyak yang akan didapatkan Trump dari situ, bagaimana orang Rusia akan membanjirinya dengan emas. Tapi orang Rusia gagal. Nah, Anda tahu, dengan latar belakang pertemuan Trump dan Zelensky akan naif untuk berpikir bahwa seluruh kubu Trump serempak menyukai Ukraina. Sayangnya, di dalam kubu MAGA sedang terjadi pertarungan sengit, dan hari ini media Politico melaporkan bahwa puluhan pendukung gerakan Make America Great Again dan America First serta sekutu Trump di Capitol Hill tidak sependapat dengan perubahan sikap drastis Laura Loomer. Khususnya, para anggota Partai Republik di Dewan Perwakilan sangat skeptis, yang sebenarnya sejak dulu sudah menentang bantuan untuk Ukraina. Argumen mereka sangat keras, bahkan sampai menuduh bahwa Laura Loomer telah disuap. Orang-orang Ukraina membayarnya agar dia menyuarakan retorika seperti itu. Katanya, dulu yang membayar adalah orang Rusia, sekarang orang Ukraina, dan dia tiba-tiba berubah haluan. Beberapa anggota Partai Republik yang terkait dengan MAGA secara langsung menyatakan bahwa Loomer mungkin menerima pendanaan untuk mempromosikan posisi barunya tentang Ukraina. Menurut mereka, tidak ada satupun anggota Partai Republik yang benar-benar mengubah sikapnya terhadap Kiev. Dan ini, misalnya, anggota Kongres dari Partai Republik, Tim Burchett, mengatakan, saya tidak bisa berbicara atas nama MAGA, tapi saya sendiri tidak mendukung Ukraina. Nah, salah satu narasumber politik bahkan mengungkapkan kekhawatiran saat mengomentari pengaruh kepentingan asing terhadap media sayap kanan, yaitu media-media yang sama yang mendukung Donald Trump. Kutipan, pemerintah asing dan struktur yang terkait dengan kepentingan asing telah menyusup ke lingkungan media sayap kanan Amerika. Ruang ini sepenuhnya di luar kendali. Saya ingatkan, gerakan sayap kanan itu termasuk Fox News. Jadi, di dalam MAGA sendiri ada paranoia tentang siapa yang mengubah posisi dan dengan uang siapa. Ketika ditanya tentang pendanaan perjalanannya ke Ukraina, Loomer sendiri menyatakan bahwa pemerintah Ukraina tidak menanggung biaya perjalanan tersebut. Jadi gambaran ini jujur, dan terdengar seperti ini.
Perubahan arah itu nyata, itu sudah sampai ke tingkat atas. Tapi perlawanan di kubu MAGA sangat besar dan tidak bisa dikatakan masalah ini sudah sepenuhnya selesai. Jadi, tetap saja kita harus objektif. Dan di sini ada baiknya menyinggung topik kedua tentang bagaimana Amerika Serikat merumuskan posisi publik mereka terhadap perang saat ini. Dan omong-omong, ini juga satu hal yang menunjukkan adanya pergeseran. Dalam sidang Dewan Keamanan PBB, Wakil Tetap Amerika Serikat dan Miner Negria menyerukan kepada Rusia dan Ukraina untuk kembali berunding dan mencapai penyelesaian jangka panjang. Serangan rudal Rusia balistik dan drone Rusia pada periode 18 hingga 19 Juli dilaporkan menyebabkan beberapa orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Salah satu rudal tersebut menghantam kapal sipil yang membawa gandum di Laut Hitam, menewaskan 10 anggota awak kapal asal India dan Suriah. Korban-korban ini dan banyak kematian lainnya sebenarnya bisa dihindari jika Rusia menanggapi seruan Presiden Trump untuk menyepakati penghentian perang ini. Seperti yang sudah kami katakan, perang ini tidak memiliki solusi militer dan Ukraina serta Rusia harus kembali ke meja perundingan. Terlalu banyak darah yang telah tertumpah. Dunia membayar harga yang sangat mahal akibat perang ini. Perang ini harus segera diakhiri. Amerika Serikat kembali menyerukan gencatan senjata segera serta meminta Rusia dan Ukraina untuk dengan itikat baik mencapai kesepakatan penyelesaian jangka panjang atas konflik ini. Perhatikan bahwa Negria secara tegas menekankan bahwa banyak korban jiwa bisa dihindari jika Rusia menanggapi seruan Trump untuk mengakhiri konflik ini. Artinya, dia secara langsung menempatkan tanggung jawab atas berlanjutnya perang ini pada Moskow. Namun, untuk mendorong Moskow menuju perdamaian, Moskow harus diberi tekanan. Dan disinilah kita kembali menghadapi masalah. Ini tentang rancangan undang-undang sanksi terhadap Rusia yang diajukan oleh Lindsey Graham. Dokumen tersebut menetapkan sanksi terhadap Moskow dan para pendukungnya. Dan yang terpenting, bea masuk hingga 100% terhadap 5 negara yang paling banyak membeli minyak Rusia. Zelensky hari ini omong-omong akan kembali berada di Senat untuk meyakinkan para senator agar akhirnya mengesahkan undang-undang yang sudah lama terhenti ini. Tapi disinilah letak paradoksnya. Menurut data dari The Telegraph, dukungan untuk Ukraina saat ini justru terancam bukan oleh Partai Republik, melainkan oleh Partai Demokrat. Meskipun ada dukungan bipartisan, Partai Demokrat menentang rancangan undang-undang ini. Dan inilah alasannya. Sepertinya, setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat beberapa bulan lalu membatalkan tarif perdagangan yang diberlakukan oleh Donald Trump terhadap seluruh dunia, rancangan undang-undang Lindsey Graham tiba-tiba menjadi cara legal untuk mengembalikan wewenang kepada Presiden Amerika Serikat terkait tarif tersebut. Partai Demokrat khawatir bahwa Donald Trump setelah mendapatkan wewenang tersebut akan menyalahgunakannya seperti yang pernah dia lakukan sebelumnya. Sebagai tanggapan, Partai Republik menuduh Partai Demokrat melakukan politisasi. Katanya, konfrontasi mereka dengan Trump bisa menghambat penguatan. Dan disinilah situasi buntu terjadi. Undang-undang yang seharusnya menghantam Rusia terjebak karena perselisihan internal Amerika seputar kewenangan Trump atas tarif. Dan kematian Lindsey Graham semakin memperumit segalanya. Karena dia adalah salah satu dari sedikit suara yang mendorong Donald Trump untuk mengambil tindakan yang lebih tegas terhadap Rusia. Sekarang suara itu sudah tidak ada lagi. Dan itulah sebabnya sangat penting untuk mendapatkan dukungan dari gerakan MAGA yang juga sangat berpengaruh terhadap Donald Trump. Kesimpulan, Zelensky di Washington, hubungan dengan Trump mencapai titik tertinggi sejauh ini seperti yang ditulis media Amerika. Dan omong-omong, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov hari ini kembali mengeluh bahwa percakapan telepon antara Trump dan Putin hingga saat ini bahkan belum direncanakan. Padahal Presiden Amerika Serikat sudah menjanjikan panggilan telepon itu 3 minggu yang lalu. Trump berbalik ke arah Ukraina karena beberapa alasan sekaligus. Dia melihat Zelensky sebagai pemenang karena serangan sukses terhadap Rusia. Dia tertarik pada drone Ukraina di tengah perang dengan Iran. Dia mendengar posisi Ukraina dari petinju Alexander Usyk, dan dia melihat bagaimana para pendukungnya sendiri, mulai dari Laura Loomer hingga sampai batas tertentu, JD Vance, mulai berbalik arah. Bagaimana gerakan MAGA benar-benar bisa membantu Ukraina? Jika kita berhasil, ya mungkin tidak semuanya, tapi setidaknya sebagian bisa kita tarik ke pihak kita. Jawabannya jelas, melalui pemungutan suara di Kongres. Justru para skeptis dari Partai Republik dalam gerakan MAGA yang selama bertahun-tahun memblokir bantuan untuk Ukraina dan sanksi terhadap Rusia. Jika setidaknya sebagian dari mereka berubah mengikuti perubahan sentimen, seperti yang sudah terjadi pada Laura Loomer, Ukraina mendapat kesempatan untuk mendorong undang-undang sanksi Lindsey Graham dan lisensi untuk produksi Patriot.
serta kelanjutan bantuan militer. Itulah sebabnya Kiev bekerja dengan sangat metodis dengan audiens ini. Blogger, jika perlu malam tinju. Jika perlu wawancara khusus untuk audiens MAGA. Semua itu pada akhirnya berujung pada keputusan nyata Kongres dan Gedung Putih. Tapi kita harus jujur mengakui bahwa misalnya, bahkan Donald Trump sendiri sejauh ini belum terlalu memperhatikan argumen tentang kerjasama Rusia dan Iran yang digunakan Kiev untuk mencoba meyakinkan para skeptis. Dan kematian linti-linti Graham telah membuat Ukraina kehilangan pelobi kunci. Oleh karena itu, argumen utama tetap sama dan paling kuat. Situasi di medan perang. Situasi itu harus dibuat seberat mungkin bagi orang Rusia. Serangan Ukraina ke Rusia sudah beberapa kali membuat Moskow berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dan justru inilah ditambah dengan posisi para blogger MAGA yang paling mengesankan bagi Donald Trump. Secara umum, pada titik ini, saya pikir, dan titik inilah yang harus terus ditekan. Saya berhenti sampai di sini dulu. Pendapat Anda, kesimpulan Anda, silakan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa untuk berlangganan saluran YouTube ini, begitu ada hasil perundingan antara Trump dan Zelensky. Dan yang penting, pidato Zelensky di Kongres. Kita akan langsung membahas semuanya bersama Anda di saluran YouTube ini. Jadi, jangan lupa berlangganan, beri like, tekan loncengnya, dan tulis komentar Anda. Jika Anda ingin mendukung kerja saluran YouTube independen ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan Anda. Itu saja. Jaga diri Anda baik-baik. Sampai jumpa semuanya.